Halo semua, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan budaya-budaya yang ada di Bali. Nama saya Johan Agus Christian dari Prodi Teknik Informatika semester 2 Universitas Evarina. Saya akan menjelaskan kepercayaan yang ada di Bali. Seperti yang telah diketahui bahwa masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu, tidak jelas sejak kapan agama Hindu mulai masuk ke Bali. Beberapa sumber mengatakan bahwa yang datang ke Bali pertama kali adalah R.C. Markandeya, karena dianggap sebagai penyebar agama Hindu yang datang kali ke daerah Bali sekitar abad ke-8. Sebelum agama Hindu diperkenalkan, masyarakat Bali telah memiliki kepercayaan yang pada prinsipnya percaya pada 3 hal, yakni yang pertama, adanya kepercayaan alam skala atau nyata dan alam niskala atau tidak nyata. Yang kedua, adanya reinkarnasi, dan yang ketiga, kehidupan setelah mati, serta adanya roh nenek moyang atau leluhur bersemayam di gunung-gunung. Manusia yang hidup masih bisa memohon perlindungan kepada roh-roh leluhur tersebut. Dan dengan kekuatan niskala, roh-roh leluhur itu juga bisa memberikan keselamatan kepada keturunannya. Jadi, pemuja roh leluhur seperti yang dilakukan masyarakat Hindu di Bali sekarang ini sudah ada dan dikenal jauh sebelum kedatangan Hindu. Para arsi dan empu yang datang ke Bali tidak pernah tampak hendak menerapkan mentah-mentah apa yang berlaku di Jawa diterapkan ke Bali, karena mereka memang berpatokan pada beberapa prinsip di Jawa, namun setelah penerapannya di Bali tetap memadukannya dengan budaya lokal. Demikian pula apa yang telah ada di Bali ditingkatkannya dengan mengambil unsur-unsur yang baik dari luar. Sebagai contoh dalam hal ini yang paling jelas adalah bangunan tempat persembahyangan, yaitu berupa Padma Sana yang dibuat oleh Rsi Danghyang Nirartha, merupakan penyesuaian dari Candi Ampel dari Jawa Timur. Candi-candi ini juga berubah menjadi Meru di Bali, meskipun pembagian bentuk strukturnya tetap berdasarkan pola triloka. Bagi masyarakat Bali, kesejahteraan lahir dan batin dapat diraih apabila masyarakat itu dengan konsekuen melaksanakan konsep-konsep utama agama Hindu yang berorientasi pada sikap batin, perilaku, sikap pikir dalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat. Baik, segini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Seni adalah ekspresi perasaan manusia yang diwujudkan melalui pola kelakuan yang bersifat estetis dan bermakna. Berikut ini adalah beberapa kesenian yang ada di Bali. Tari kecak merupakan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan tentang Ramayana dan dimainkan oleh banyak kalangan laki-laki. Wayang kulit Bali merupakan suatu pertunjukan wayang kulit yang berkembang di Bali, biasanya menceritakan tentang spiritual dan juga hiburan. Arja merupakan suatu tari yang berbentuk opera yang biasanya menceritakan tentang kerajaan atau suatu kejadian masyarakat yang ada di Bali. Bondres merupakan seni lawak yang berkembang di Bali, biasanya lakonnya menggunakan make up dan juga pakaian layaknya seperti seorang badut. Tarian barong merupakan suatu tarian yang berkembang di Bali,
yang menceritakan mitologis tentang seekor beruang yang mempunyai kekuatan gaib yang bisa menyelamatkan manusia. Perkenalkan, nama saya Melisa Pitawati Sinaga dari Teknik Informatika akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum dan norma-norma yang ada di Bali. Hukum yang terdapat di Bali yaitu hukum adat. Hukum adat adalah suatu kompleks moral-moral yang dimana berwujud tertulis maupun tidak tertulis yang berisikan kebolehan, larangan, dan perintah. Contoh dari hukum adat yang ada di Bali yaitu hukum Awi-Awi dan hukum Pararem. Hukum ini terdapat pada nomor 3 tahun 2003 yang memuat mengenai hidup catur drasta yang menjiwai Hindu Bali. Awi-Awi adalah salah satu perangkat yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa Pakrama atau Banjar Adat. Awi-Awi ini dibuat oleh warga desa Pakrama atau Banjar Adat atas dasar musyawarah mufakat. Dan adapun fungsi dari hukum Awi-Awi ini adalah untuk mengenali hak dan kewajiban dalam bermasyarakat Bali di mana berhubungan langsung dengan karma, yaitu karma yang berhubungan langsung dengan alam dan karma juga yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Adapun norma-norma dalam kebudayaan Bali yaitu 1. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Sekian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya Risma Prilia Putri dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai adat istiadat masyarakat yang ada di Bali. Pulau Dewata dikenal memiliki banyak budaya, seperti upacara dan adat istiadat Bali yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Adat istiadat Bali selalu syarat akan makna. Memiliki nuansa Hindu yang sangat kuat, wilayah yang selalu menjadi tujuan favorit untuk berwisata ini juga memiliki adat istiadat yang berhubungan dengan agama Hindu. Sebab masyarakat di Bali mayoritas merupakan pemeluk agama Hindu. Berikut ini adalah beberapa upacara dan adat istiadat Bali. Yang pertama adalah upacara ngaben. Berbeda dari budaya penguburan jenazah yang dilakukan ketika seseorang meninggal di daerah lain, penduduk Bali punya upacara adat ngaben yang terkenal. Upacara adat tersebut merupakan ritual khusus yang bertujuan untuk mengantar kepergian jenazah. Ketika upacara ngaben digelar, tubuh jenazah dibakar dalam rangkaian ritual megah lengkap dengan arak-arakan. Oleh karena kerumitan proses dan banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam sekali mengadakan upacara ngaben, bagi penduduk Bali, upacara ngaben adalah sebuah ritual yang menggembirakan. Sebab keluarga berhasil menghantar orang-orang yang mereka kasihi pergi ke nirwana. Dalam acara adat Bali, keluarga dan kerabat bahkan dilarang untuk menangis. Yang kedua adalah upacara mepandes. Upacara ini dikenal juga dengan nama metatah atau mesuguh. Upacara adat mepandes dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Upacara pemotongan gigi ini digelar dengan tujuan untuk menghilangkan nafsu buruk seperti keserakahan, kecemburuan, marah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah upacara adat ngerupuk. Upacara ngerupuk digelar dengan tujuan mengusir Butokolo agar tidak mengganggu kehidupan manusia saat sedang melakukan berata penyepian. Upacara adat Bali ini dilakukan tepat sehari sebelum hari Nyepi tiba dan masyarakat wajib melakukan persembahan kepada Butokolo. Ritual dimulai dengan mengobori rumah, menyemburi rumah serta pekarangan dengan mesiu, dan memukul benda hingga menimbulkan suara gaduh. Setelah ritual adat di Bali ini selesai, kita bisa menyaksikan pawai ogoh-ogoh yang diarak bersama obor mengelilingi tempat tinggal warga. Yang keempat adalah upacara galungan. Istilah galungan berasal dari bahasa Jawa kuno dan berarti menang. Sesuai dengan asal namanya, upacara adat di Bali yang satu ini bertujuan merayakan kemenangan melawan kejahatan. Hari Galungan juga merupakan saat untuk memperingati terciptanya alam semesta. Untuk mengungkapkan rasa syukur, umat Hindu akan melakukan persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar. Terdapat makna yang indah di balik kata galungan itu sendiri. Makna yang terkandung adalah
usaha yang buruk akan selalu kalah melawan usaha dan niat yang baik. Yang kelima adalah upacara melasti. Menyambut Hari Raya Nyepi, para pemeluk agama Hindu akan selalu melakukan upacara melasti. Upacara melasti bertujuan sebagai penyucian diri bagi penduduk pemeluk agama Hindu. Selama upacara adat di Bali yang diadakan 3-4 hari menjelang Nyepi, para penduduk mendatangi beberapa sumber mata air sakral seperti danau, mata air, dan laut yang dipercaya menyimpan mata air kehidupan dan menyucikan diri dengan mengambil tirta amirta atau keabadian. Upacara melasti memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, pada saat melakukan upacara, dahulukan niat untuk memuja Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada manusia untuk mengelola kehidupan yang dijalani. Makna yang kedua adalah upacara melasti menciptakan motivasi untuk memberantas penyakit-penyakit sosial seperti permusuhan antar golongan dan kelompok, juga mengusir wabah penyakit yang menimpa masyarakat. Makna yang ketiga yaitu upacara melasti juga menjadikan manusia untuk hidup dengan menjaga lingkungan di sekitarnya. Manusia diajak untuk menjaga sumber kehidupan seperti sumber air, tanah, dan udara. Perkenalkan, nama saya Ketarom Harefa, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas materi tentang kebiasaan yang ada di budaya Bali. Beberapa contoh kebiasaan yang ada di budaya Bali ialah 1. Mesaibah 2. Melastin 3. Karma Pahla 4. Pakaian adat 5. Nyepi adat. Yang pertama, Mesaibah. Mesaibah sebuah ritual yang bertujuan untuk melakukan persembahan kepada Butakal. Ritual kecil ini dilakukan setiap pagi setelah ibu-ibu memasak. Sebelum dimulai acara makan pagi, kebiasaan yang menjadi sebuah budaya dilakukan setiap hari ini sebagai wujud terima kasih atas apa yang mereka dapat hari ini, dengan memberikan persembahan kepada makhluk ciptaannya agar Butakala tidak mengganggu aktivitas manusia. Kedua, melasti. Melasti merupakan sebuah upacara keagamaan dengan prosesi berjalan beriringan, baik itu dengan berjalan kaki maupun yang berkendaraan bermotor, membawa dan mengusung segala bentuk benda-benda sakral pada sebuah pura untuk menuju sumber air seperti ke laut ataupun mata air. Dan upacara pengajian ini diikuti oleh banyak orang, bahkan bisa sampai ribuan. 3. Karma Pahla. Orang Bali sangat yakin adanya hukum karma pahla. Setiap perbuatan baik, maka pahalanya akan baik juga. Begitu juga dengan setiap perbuatan buruk, maka keburukan akan didapatkan. Dan diyakini hasil perbuatan atau pahala itu akan bisa dinikmati sekarang juga, kemudian hari, di akhirat, bahkan pada kehidupan mendatang atau saat reinkarnasi. Itu sebabnya tidak semua bernasib baik pada kehidupan dari perbuatan manusia, sehingga orang-orang diharapkan bisa berbuat lebih baik. Mengajarkan sejak dini pada anak-anak sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Dan memang terbukti tingkat kejahatan atau kriminal lebih rendah daripada tempat lainnya. 4. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian berbeda saat ada upacara atau kegiatan adat, seperti saat upacara pernikahan, ngemben, persembayang, ataupun pertemuan di balai belajar. Orang Hindu Bali dipastikan menggunakan pakaian tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan keagamaan dan sudah menjadi budaya dan sebuah kebiasaan orang Bali. Tetapi orang non-Hindu bisa berpakaian bebas dan sopan. Kecuali untuk berkunjung ke sebuah pura, wajib menggunakan pakaian adat tersebut. Juga wisata asing, kain dan selendang sebagai pakaian adat ringan biasanya bisa disewa di tempat-tempat objek wisata. Yang terakhir, yang kelima, nyepi adat. Selain hari raya nyepi secara keseluruhan di Bali, beberapa desa pakrama yang ada di Bali mempunyai kebiasaan ataupun tradisi nyepi adat.
Jadi untuk semua wilayah desa tersebut sepi. Tidak ada aktivitas, tidak boleh keluar rumah ataupun berpergian. Mati lampu dan tidak boleh melakukan kegaduhan. Namun, jalan desa untuk umum tidak ditutup. Pengguna jalan masih bebas lalu lalang. Sehingga jangan heran-heran sebuah desa terlihat sangat sepi tanpa aktivitas. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kebiasaan yang ada di budaya Bali. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu semua yang dapat kami jelaskan tentang budaya-budaya yang ada di Bali. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih.